Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nana? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Yang gak masuk hari ini siapa? Mimin, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Pertama, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai rukun iman. Jadi, ada yang tahu apa itu rukun iman? Enggak tahu, Bu. Nggak ada yang tahu rukun iman. Nah, jadi rukun iman itu adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Nah, ada yang tahu nggak ada berapa rukun iman? 6. 6 ya, benar. Nah, yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, Kepada malaikat Allah. malaikat. Yang ketiga, Ada Rasul Allah. kepada roh. Yang ketiga, ini enggak ini. Yang ketiga apa? Kitab. Kitab. Kitab dulu ya. Iya benar. Nah, yang keempat baru Rasul. Rasul. Yang kelima, Qadar. yang kelima, Pada hari A. Hari akhir. akhir. Qadar dan qadar. Yang keenam baru qadar dan qadar. Nah, ini ada jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada kenapa Wardah? Dia Bu, ganggu Bu. Nggak boleh lagi Ibu, Bu. Ya nggak boleh ya ganggu temannya. Nggak boleh, nangis. Yang kelima itu ada iman kepada hari akhir, dan yang keenam itu iman kepada qadar dan qadar. Nah, contoh dari iman kepada Allah ini yang salah satunya itu kita harus mengerjakan sholat. Ayo, siapa di sini yang sering nggak sholat harus rajin sholat ya. Sholat itu ada berapa waktu? 5 waktu. Berapa apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang kedua contoh dari iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ini kita salah satunya membantu orang lain. Nah, kan kalau membantu orang lain itu berarti itu salah satu perbuatan yang baik. Nah, perbuatan baik itu akan dicatat oleh malaikat. Malaikat yang catat amalan baik. Jibril kata dia, Bu. Ada ngomong gitu. Terus yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah ini salah satu contohnya itu kita senantiasa membaca Al-Quran. Ayo, siapa di sini yang sering ngaji? Saya. Ngaji di TPU, di tempat-tempat pengajian. Harus selalu rajin ngaji ya. Ya, Bu. Nah, kemudian itu ada iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ini kita harus mencontoh sifat-sifat baik dari Rasul. Misalnya kita harus selalu berkata jujur, tidak boleh berbohong. Itu kan salah satu sifat Rasul yang baik, itu selalu berkata yang benar. Kemudian ada lagi iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini kita mempercayai hari akhir itu ada, dan kita selalu mengamalkan hal yang baik dan juga menjaga lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir itu iman kepada qadar dan qadar. Nah, iman kepada qadar dan qadar ini kita harus selalu semangat dalam belajar. Jangan mudah putus asa dan mengeluh, karena kita yakin bahwasannya jika kita belajar rajin untuk belajar itu akan mendapatkan hasil yang baik.
Nah, sekarang Ibu ada beberapa gambar dan Ibu minta masing-masing dari kalian menganalisis gambar yang sudah Ibu siapkan. Ini itu termasuk rukun iman yang rukun iman apa? Gitu ya. Paham? Paham. Oke, bagikan ya satu orang satu. Ini tadi kalau kalian memperhatikan Ibu ketika menjelaskan, kalian akan tahu ini masuk ke rukun iman apa, rukun iman yang keberapa. Oh, itu. Itu gambar. Dia maling, Bu. Ayo enggak. Silakan kalian tulis itu salah satu gambar yang Ibu bagikan itu kalian analisis itu salah satu contoh rukun iman yang keberapa. Bu, dibuka. Enggak loh. Ada SD biasa. Bapak tepuk tangannya. Hah? Ini ayo coba apa ya? Enggak merhatiin warna tadi ya. Enggak ada Bu. Bu tadi enggak ada jelas ini Bu. Kita tahu. Berarti yang ada tadi kita memperhatikan contoh perilaku yang masuk ke rukun iman. Perilaku baik. Ayo cepat Ibu kasih. Nanti Ibu minta salah satu dari kalian. Ibu minta dari kalian untuk menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut. Nggak ada pena. Pensil. Tadi ada Bu, cuma hilang. Itu nih. Pensil. Dia belum tahu mah Bu. Nih. Iya. Tapi udah ya. Udah. Aduh, astagfirullahaladzim, Meka. Itu kenapa naik kursi? Nggak boleh ditolong, Meka. Al-Quran itu Nabi kepada iman kepada malaikat. Iya kan? Benar kan? Malaikat tuh. Malaikat apa? Nah, itu gambar pada kalian analisis. Gambar itu termasuk contoh dari perilaku iman kepada apa? Contoh iman kepada Allah atau malaikat, kitab ataupun Rasul, hari akhir dan qada daripada. Udah ya? Ya, Bu. Nah, coba sekarang aku minta Alma. Coba, mana lihat gambarnya. Coba Alma berdiri maju ke depan. Berdiri. Lihatkan sama teman-temannya itu gambar apa. Ini adalah gambar orang sholat berjamaah. Nah, ini sholat berjamaah ini termasuk salah satu contoh penerapan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang pertama, Bu. Karena beriman kepada Allah. Salah satunya itu kita mengerjakan perintahnya. Di antaranya itu perintah Allah itu mendirikan sholat. Masya Allah. Kita kasih hapus untuk Alma. Alma duduk. Wardah. Ya. Nyangkut, Bu. Suaranya kan, Bu. Beriman kepada apa dan qadar. Salah satu contoh itu ya. Iya, Bu. Ini gambar apa? Semangat. Wardah juga harus semangat ya. Kita proposal Bu. Segalanya. Coba Meka. Ini gambar apa? Ini contoh gambar beriman kepada malaikat, yaitu contohnya saling membantu, saling menolong. Oke, kita kasih hapus untuk Meka. Meka. Ini adalah contoh dari perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu bahwasanya kitab dan itu ada 4. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Masya Allah, kasih hapus dulu Tika. Ayo, Tika.
adalah Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Apa itu? Gambar apa itu? gambar orang kebanjiran. Jadi kalau orang kebanjiran, coba diadain gambar. Ya bener, hari akhir. Jadi kalau biar kata kebanjiran itu kita harus apa? Kita harus Jaga kebersihan, Bu. Oke, kasih aku dulu. Terakhir ya, jangan lama. buru giginya ompong. Apa ya giginya ompong itu? Bu, giginya ompong. Coba kasih lihat sama temennya itu gambar apa? Gambar orang yang tidak takut untuk berbuat jujur. Itu salah satu contoh sikap apa? Sikap meneladani sikap Rasul, yaitu pada iman keempat. Oke, bagus, pintar ya. Kita kasih apa untuk Tia Rahman? Alhamdulillah. Ternyata anak-anak ibu ini tadi memperhatikan ketika ibu menjelaskan sehingga kalian bisa menjawab dan menganalisis gambar-gambar yang sudah ibu berikan. Nah, jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan? Oma. Bisa? Silakan. Baiklah, jadi kesimpulannya yaitu untuk ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah, kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu kita beriman kepada malaikat, kita percaya setiap langkah kita, perilaku kita itu diawasi oleh malaikat, dan setiap yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat, baik itu perbuatan baik ataupun buruk. Kemudian yang ketiga, iman kepada Allah, kita harus percaya kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul kita. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul, kita harus percaya kepada Rasul yang wajib kita yaitu ada 5. Kemudian yang kelima, percaya pada hari akhir. Nah, kita harus percaya pada hari akhir yaitu hari kebangkitan. Maka dari itu kita harus mempersiapkan bekal kita untuk pulang dari akhir. Kemudian yang keenam yaitu pada kadang. Maka kita harus percaya pada takdir, baik takdir baik maupun takdir yang kurang baik. Terima kasih, itulah dari saya. Saya serahkan pada ibu. Silakan juga. Kita kasih hapus dulu untuk Mas. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah belajar, sudah juga menganalisis gambar, kita sudah menyimpulkan materi hari ini. Akhirnya tiba di penghujung pembelajaran. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mengucapkan maaf apabila terdapat kesalahan kata, ucapan, tindakan dalam mengajar. Semoga ilmu materi yang kita bahas tadi itu menambah wawasan kita ke depannya untuk lebih baik lagi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita tutup, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.